Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik, yaitu tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar, pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Anak-anak, bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya yang pertama, mementaskan cerita drama. Yang kedua, menceritakan perilaku di masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan. Dan yang keempat, sifat penjumlahan bilangan. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dan kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki pembelajaran yang kelima. Yang pertama ada mementaskan drama. Coba dilihat ya anak-anak di dalam teks bacaan ya, di halaman 32. Sini ada Rasti, ada Melani dan Ahmad. Nah, ceritanya mereka bertiga ini akan memerankan ya dialog. Nah, mereka diberikan tugas oleh gurunya ya. Nah, ini memerankan cerita kisah pohon yang sombong. Nah, mereka diberikan naskah oleh gurunya dan dibagi Ahmad sebagai apa, kemudian Melani sebagai apa, dan Rasti sebagai apa. Nah, mereka karena sudah ditunjuk, mereka berlatih secara tekun supaya nanti ketika mereka tampil memerankan drama atau mementaskan drama di depan kelasnya ya, nah mereka sudah hafal ataupun lancar dalam berdialog sesuai karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Begitu ya anak-anak, bisa dibaca di buku halaman 32 sampai 33. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengamati perilaku di masyarakat. Nah, coba dilihat ya di bukumu halaman 33 ya. Sedangkan untuk di MPA ada di halaman 15. Nah, di sini apakah kamu merasa teman-temanmu juga berbuat baik kepadamu? Hal-hal baik apa yang dilakukan oleh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitarmu? Nah, kemudian tulislah sikap baik yang dilakukan oleh teman, anggota keluarga, dan orang-orang di sekitarmu. Lihat ya di halaman 34. Nah, di sini ada sikap baik. Sikap baik itu banyak sekali ya anak-anak. Ada penolong, ramah, jujur, apalagi tidak sombong ya, suka menolong orang lain, ketika ada temannya sakit didoakan. Itu semuanya adalah sikap-sikap baik. Nah, yang di sini Pak Hamzah akan menjelaskan kaitannya dengan menerapkan perilaku jujur. Coba dilihat ya di dalam video anak-anak. Jujur merupakan salah satu contoh sikap mulia atau sikap baik. Orang yang jujur tidak berbohong. Orang jujur selalu mengatakan hal yang benar. Sikap jujur juga harus dimiliki oleh seorang pelajar. Nah, ini terutama anak-anak semuanya. Nah, anak-anak harus memiliki sikap jujur. Nah, bagaimana ketika anak-anak saat mengerjakan tugas mandiri? Ya harus dikerjakan soal itu sendiri dan tidak boleh mencontek pekerjaan temannya ataupun dibantu orang tuamu ya. Nah, ketika penilaian harian, nanti ada PTS, ada ulangan pas atau penilaian akhir semester. Ayo dicoba
dikerjakan secara jujur. Anak-anak, bagaimana ketika mengerjakan dengan jujur? Nah, persiapannya adalah dengan belajar sebelum harinya ya, hari ulangan, hari sebelumnya sudah belajar, mempersiapkan diri supaya ketika nanti dalam ulangan bisa dikerjakan dengan baik. Oh iya, kemarin saya sudah belajar dan ingat, wah ternyata keluar materinya. Jadi tidak perlu bantuan orang lain ya. Anak-anak harus berlatih menerapkan perilaku jujur. Jelas anak-anak? Oke ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya di sini cara menyelesaikan masalah tentang penjumlahan. Bisa dilihat di buku paket ya, halaman 34, 35 ataupun di buku MPA di halaman 15. Sama ya. Nah, di sini ada soal SD Muhammadiyah Gendeng memiliki kelas pagi dan kelas siang. Siswa kelas pagi berjumlah 144 orang, siswa kelas siang berjumlah 132 orang ya. Jadi, jumlah semua siswa SD Muhammadiyah Gendeng adalah, kita lihat, ini adalah soal penjumlahan. 144 ditambah 132 adalah 276 ya. Bagaimana jika siswa siang dipindah pagi dan kelas pagi dipindah siang? Apakah jumlahnya sama atau berbeda? Bisa dilihat ya, ternyata kelas pagi dipindah di kelas siang maupun kelas siang dipindah di kelas pagi itu hasilnya sama. Kita lihat ya anak-anak dari penjumlahannya. Kita lihat dari kelas pagi dan siang. Nah, pagi 144, siang 132. Jika ditulis atau jika dijumlahkan, 144 ditambah 132 hasilnya 276. Nah, sedangkan kita lihat kalau ditukar ya, ditukar ini menjadi siswa pagi 132, sedangkan siswa kelas siang ada 144. Nah, jika dijumlahkan, nah ditukar ya tadi, jadi yang pagi ke siang, siang ke pagi. Jadi 132 ditambah 144 hasilnya 276. Oh, ternyata sama hasilnya. Nah, jadi 144 ditambah 132 sama dengan 132 ditambah 144. Ya, berarti sama ya Nana, seperti yang Pak Hamzah sampaikan kemarin. Jadi sifat seperti ini dinamakan apa? Ya, sifat komutatif. Nah, apa itu komutatif? Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Ketika ditukar dengan hasil yang sama. Walaupun ditukar hasilnya tetap sama. Itu namanya sifat komutatif atau pertukaran. Jelas anak-anak? Ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita masuki pembelajaran yang ke-6. Dibuka bukunya ya. Halaman 38. Nah, di sini anak-anak silahkan membaca dongeng lagi, karena materi kita sekarang itu memperbanyak bacaan, yaitu anak-anak membaca dongeng ya, dongeng baik itu dari cerita tentang pohon apel dan si cacing. Nah, bisa dibaca ya nanti anak-anak setelah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat ada materi menunjukkan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengamati perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa saja anak-anak? Nah, coba nanti setelah kalian ya membaca dongeng pohon apel dan si cacing, coba bagaimana pendapatmu tentang tokoh-tokoh dongeng pohon apel dan si cacing tadi ya. Nah, pohon apel dan si cacing ini mempunyai karakter. Nah, karakter atau watak yang baik. Apa itu karakternya? Nah, ternyata mempunyai sifat pemaaf. Nah,
kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Kita juga sebaiknya meminta maaf jika berbuat salah. Kupu-kupu juga memiliki sifat baik. Apa itu? Yaitu sabar dan senang memberi nasihat. Nah, jadi dalam berteman kita harus bersikap baik, ya anak-anak. Nah, ketika kalian ketemu teman ya, baik itu di rumah atau di lingkungan sekitarmu atau besok ketika sudah masuk sekolah, anak-anak harus punya sifat pemaaf juga. Bagaimana anak-anak nanti ketika ada temennya yang sedang misalnya marah karena mungkin kamu pinjem pensil, terus pensilnya patah. Nah, kamu sebaiknya bagaimana? Nah, kamu harus berani meminta maaf. Nah, maaf ya, pensilnya patah. Nah, begitu. Nah, begitu sebaliknya juga ya anak-anak. Ketika anak-anak misalnya ada temennya yang jahil atau apa. Nah, ketika teman mau minta maaf, ya kamu harus memberi maaf juga. Nah, begitu sebaliknya. Ya. Jadi, kita harus bisa menunjukkan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya, anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, kita lihat ya. Di sini ada contoh sikap kasih sayang. Apa saja? Yang pertama, orang tua membantu anaknya belajar. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap kalian ya. Nah, yang kedua, siswa menengok gurunya yang sakit. Nah, tidak hanya Pak Guru atau Bu Guru. Nah, ketika ada temanmu yang sakit juga ditengok ya. Nah, selain ditengok apa? Didoakan ya. Jangan lupa ditengok, menghibur temannya yang sakit dan mendoakan supaya cepat sembuh. Yang ketiga, ada siswa menolong temannya yang jatuh. Nah, ketika ada temanmu yang sedang belajar naik sepeda, terus temanmu jatuh, nah, jangan ditertawakan ya anak-anak. Nah, kamu langsung bantu, tolong dia. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh sikap kasih sayang juga terhadap teman. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, polisi membantu menyeberangkan anak-anak sekolah. Nah, ini ketika kalian misalnya tempat tinggalnya ada di seberang jalan. Nah, ini ada Pak Polisi yang membantu menyeberangkan anak-anak sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap kasih sayang ya terhadap warga. Nah, warga dibantu oleh polisi ketika mau menyeberang jalan, baik itu anak-anak maupun warga sekitar. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah sifat penjumlahan bilangan. Nah, kita lihat sifat penjumlahan bilangan. Sebagai wujud kasih sayangnya, ayah dan ibu Rasti selalu menemani Rasti belajar. Jika ada pelajaran yang tidak dipahami, mereka membantu menerangkan sehingga Rasti menjadi paham. Seperti hari ini, Rasti belajar matematika ditemani ayahnya. Kita lihat ya, di sini ada dialog. Ayah, jadi dalam penjumlahan, dua bilangan ditukarkan hasilnya tetap atau sama. Nah, Rasti, contohnya 500 tambah 600 sama dengan 600 tambah 500 ya ayah. Ayah menjawab, benar, 500 tambah 600 itu hasilnya 1100. Dan 600 tambah 500 itu juga hasilnya sama, 1100. Jadi 500 tambah 600 sama dengan 600 ditambah 500. Nah, jelas ya anak-anak. Sudah tambah paham ya untuk soal penjumlahan dengan sifat pertukaran. Nah, ini walaupun ditukar, sekali lagi hasilnya sama. Itu namanya sifat pertukaran ya, atau sifat komutatif. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya anak-anak.
kita sudah belajar materi bagaimana anak-anak mempersiapkan diri ketika pentas atau mentaskan drama. Kemudian anak-anak belajar perilaku, yaitu sikap jujur dalam mengerjakan soal atau yang lainnya, tidak boleh berbohong. Kemudian anak-anak belajar sifat pertukaran atau sifat komutatif dalam penjumlahan. Ketika soal penjumlahan ditukar ya, baik itu yang awal ditukar dengan yang akhir, nah hasilnya tetap sama. Itu namanya sifat pertukaran atau sifat komutatif. Jelas anak-anak? Alhamdulillah ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tugas hari ini silahkan anak-anak ya kerjakan soal latihan. Nah, ini soal latihan di halaman 19 di MPA ya. Kamu kerjakan pilihan gandanya saja ya. Setiap mapel misalnya bahasa Indonesia kamu kerjakan 5 ya, 5, 1 sampai 5. Matematika juga 7 sampai, yang jelas setiap mapel itu dikerjakan 5 dan kecuali PJOK tidak perlu dikerjakan ya anak-anak. Oke ya, jelas tugasnya bisa dikerjakan di buku MPA saja. Terima kasih, selamat mengerjakan dan jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.